Lauscher. Terima kasih sudah diundang ke SMA Santo Paulus, walaupun kali ini hanya bisa virtual. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi bisa face to face. Untuk adik-adik sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya dari Kak Santi, dari CNY Education Consultant. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Miss Agus juga bahwa memang kita adalah salah satu konsultan di Indonesia yang memang memperkenalkan kepada anak SMA atau murid-murid Indonesia untuk sekolah ke China. Jadi memang kita terfokus untuk memperkenalkan anak murid untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau university itu hanya ke China atau satu negara saja. Nah, mungkin agak sedikit menjelaskan China. Saya rasa semua pernah mendengar tentang China juga, tapi negara yang emang secara budaya sangat kaya sekali. Makanannya juga banyak. Kirain bisa juga. Terus kita CNY Education Consultant itu kerjasama dengan beberapa universitas di China dalam merekrut siswa-siswi internasional, dan memang kita seluruh universitasnya itu negeri. Jadi kita kerjasama bukan universitas swasta, semuanya negeri. Nah, CNY bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita juga memperkenalkan murid dari India, Pakistan juga, dan mulai di Indonesia itu sekitar tahun 2015, setiap tahunnya kita memperkenalkan sekitar 100-an anak murid untuk sekolah ke China. Setiap tahun, termasuk tahun ini juga, dan sementara memang tahun ini online dulu, baru berangkat ke China. Nah, untuk kerjasama kita sama China itu dibagi menjadi 2. Jadi, kamu bisa, sorry. Kamu bisa memilih untuk S1, S2, S3, untuk kalian yang anak SMA pasti otomatis S1 ya. Terus ini kerja sama universitas partner kita, jadi ada di Beijing, ada di Hubei, ada di Xiamen, Chengdu, kita juga ada beberapa banyak, Sichuan, Wuhan, kita juga ada, tergantung kalian memilih jurusan apa aja. Nah, terus kita sistem untuk kita itu dibagi menjadi 2. Jadi satu memang 80% sampai 90% anak murid yang lewat kita itu scholarship atau beasiswa, terus bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, jadi touch in English atau touch in Mandarin. Terus self funding, yang kedua adalah biaya sendiri ketika kalian memilih university. Contoh misalnya Kak Santi, saya maunya di Beijing University atau di Tsinghua University. Nah, itu kan memang mereka agak susah memberikan beasiswa, juga sedikit sekali, mungkin bisa melalui Kedutaan Besar Republik Tiongkok yang di Jakarta, atau mungkin dari Dikti, tapi untuk kuota itu sangat sedikit sekali. Nah, kalian bisa untuk self funding atau biaya sendiri ke sana, hanya membayar uang administrasinya saja kepada kita sebesar 7.500, dan misalnya kalian akan bayarkan kredit sesuai dengan harga yang ditawarkan dari universitinya. Nah, kalau untuk scholarship, kita ada partial scholarship atau juga ada full scholarship. Jadi tergantung jurusan yang kalian pilih. Contoh, misalnya ini bentuk kerjasama kita ke university yang setiap tahunnya kita memperkenalkan satu university itu ada sekitar 25 kota, jadi 2 university itu 50 kota, ini kuotanya beasiswa. Untuk di tahun pertama, Kak Santi, saya kan tidak bisa bahasa Mandarin, saya tidak bisa bahasa Inggris, dalam artian kalian untuk bahasa Mandarinnya sedikit lah, gitu, maksudnya tidak bisa sama sekali, atau mungkin hanya bisa ni hao atau xie xie doang. Nah, itu it's okay. Jadi ketika kalian mendaftar ke kita, itu nanti
tahun dari September 2021 sampai 2022 itu fokus belajar bahasa Mandarin, foundation bahasa Mandarin 1 tahun. Jadi mulai dari nol. Jadi mulai dari kalian IERSAN itu digabung sama international student lainnya dari negara-negara lain khusus untuk foundation bahasa Mandarin 1 tahun. Setelah itu nanti wajib lulus HSK. HSK itu sama seperti TOEFL atau IELTS bahasa Mandarin. Ada level 1 sampai level 6. Kalian harus level 4 selama 1 tahun itu. Dan setelah itu di tahun kedua kalian nanti akan beasiswa. Gitu. Nah, kita paket yang dikeluarkan di tahun pertama itu 90.500.000. Itu include apa aja sih? Selama 1 tahun kan kalian harus belajar bahasa Mandarin. Itu include untuk foundation bahasa Mandarin selama 1 tahun. Terus asrama itu juga sudah include. Terus formulir pendaftaran atau biaya pendaftaran itu juga udah include. Visa juga sudah masuk. Dokumen juga udah masuk. Tiket pesawat ketika kalian dari Jakarta ke China itu udah include. Izin tinggal itu juga ada include, asuransi sudah include. Semua pengantaran, cek kesehatan, medical check up di China itu juga sudah include. Peralatan hidup asrama juga sudah include. Kalian membayar 90.500.000 selama tahun pertama itu, gitu. Nah, jurusan yang ditawarkan apa aja sih? Karena memang kebanyakan anak Indonesia itu sekolah ke China, jurusan yang diminati itu kebanyakan teknik, bisnis, bahasa Mandarin, ekonomi, dan teknik. Nah, kita di Lanjut Calon University itu seluruh macam teknik, mulai dari teknik sipil, teknik mesin, itu ada sekitar 25 jurusan emang khusus teknik, itu di Lanjut Calon University. Lanjut Likong University itu bisnis, bahasa Mandarin, ekonomi, dan teknik. Biayanya yang tadi saya rincikan itu di 90.500.000. Untuk yang pertama, ketika kalian menyerahkan berkas, ini untuk term yang kedua atau gelombang yang kedua. Gelombang pertama itu hanya 5 juta rupiah. Setelah itu, setelah membayarkan ini, akan kita minta dokumen-dokumen kalian. Mulai dari raport, foto, paspor, dan lain-lain. Nah, dimasuk ke tahap kedua, akan dapat emission letter di China. Kira-kira di bulan Mei atau Juni. Kalau misalnya, Kak, kita sudah bayar 5 juta rupiah nih, atau 7.500.000, tapi kalau misalnya kita tidak diterima, bagaimana? Kalau misalnya kita tidak diterima, kalau murni kesalahan kalian, dalam artian kalian yang mundur, nah itu uang sudah kita balikin. Cuman kalau murni itu kesalahan kita akan balikin uangnya full. Gitu, itu untuk uang pendaftaran. Nah, setelah itu admission letter. Admission letter ini apa? Bahwa memang surat sudah diterima, kalian sudah resmi diterima di China. Dalam artian pembayaran kedua itu terjadi ketika memang kalian sudah 100% diterima. Nah, ketiga itu setelah dapat J202 itu untuk pengurusan visa ke China dan 23 juta sebulan sebelum keberangkatan China sekitar di 2021 bulan September. Gitu. Nah, itu pembayarannya apa aja sih, Kak? Terus kenapa dibilang beasiswa? Di tahun pertama kan kalian bayar yang tadi itu 90.500.000 itu. Kalian harus usaha HSK4. HSK4 itu bukan hanya syarat beasiswa, cuman ketika kalian lulus HSK4, baru kalian bisa ibaratnya kualifikasinya oke untuk masuk ke kelas dengan menggunakan bahasa Mandarin, masuk kelas jurusan bersama orang China. Karena memang nanti kalian kelasnya digabung sama orang China. Contoh jurusan teknik, ya udah kalian jurusan teknik. Nah, di tahun kedua, kalian nggak usah bayar apa-apa lagi. Uang sekolah itu gratis, uang asrama gratis, dan per bulan dapat uang jajan 1.500 RMB atau 3.300.000 rupiah. Per bulan, selama 4 tahun. Jadi ibaratnya, yang program yang kita tawarkan tadi itu adalah 90.500.000 rupiah itu untuk 5 tahun. Begitu. Terus ini customer testimonial kita. Kalian bisa add Instagram kita, CNO Education, atau WhatsApp ke kita juga bisa. Nah, kalau ke China ini beberapa foto-foto kita ini di China. Ini orang tua, jadi ada beberapa orang tua yang pengen ikut ke sana nganterin anaknya, itu juga bisa kita urus. Ini kantor kita di China, ini beberapa kegiatan mereka ekstrakurikuler di China. Ini mallnya.
Terus kalau misalnya di China, Kak Santi, kalau misalnya di China, beda nggak di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia kan kalian kuliah di Indonesia, contoh misalnya di Jakarta, rumah kalian di Kalimantan Barat gitu. Terus gimana ya Kak Santi ya? Kita harus nyari ngekos. Enggak. Kalau sistem sekolah di China itu satu university itu bisa 50 hektar sampai 80 hektar tergantung universitas juga masing-masing. Semua kegiatan itu harus ada di university. Jadi mulai kamu ruangan kelas, terus asrama, terus tempat olahraga, supermarket, terus library atau perpustakaan, itu semuanya ada di sini. Nah, ini contoh asramanya. Jadi satu kamar itu dua bed. Terus ini tempat kalian belajar, kalian bisa letak buku-buku. Ini foto ketika mereka baru nyampe ke sana, jadi masih kosong. Terus nanti WC juga ada di sini. Ada air panasnya juga, ada heaternya juga. Ini dapur, kalau kalian pengen masak, setiap lobby itu ada, Kak. Jadi kalian bisa masak di dapur. Ini asramanya, jadi masuk ke lobby asrama ada lift. Tergantung kalian tinggal di lantai berapa. Ini apa namanya library-nya di Lanzhou Xiaohong, perpustakaannya. Ini kantin, jadi nanti kalian bisa makan di kantin. Kantinnya itu tap-tap doang, ada kayak kartu pelajar, bisa kalian isi pulsanya. Jadi misalnya kalian mau makan nasi nih, ya udah ambil nasinya atau sayurnya atau ayamnya atau sapinya gitu. Itu it's okay, kalian pilih. Ini apa namanya kantinnya. Ini pemandangannya di luar. Ini university-nya, Lanzhou Jiaotong. Ini Chengdu University. Ini anak-anak waktu nyampe sana makan hotpot. Sementara itu, mungkin bisa buka langsung sesi tanya jawab. Adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya ke kakak. Oke, itu untuk penjelasan ya. Ini untuk yang di Chengdu ya? Ini yang di Lanzhou, Miss. Jadi ada beberapa Lanzhou. juga. Ada beberapa. Ini kita foto. Oh, yang ini yang di slide ini yang di Lanzhou ya? Ya, betul. Oke, tadi sudah dikasih lihat videonya. Lalu kan itu untuk yang biaya yang baru pertama kali pergi dengan kita bilangnya nol Mandarinnya ya, berarti ya? Ya, betul, Miss. Iya, kalau misalnya anak-anak kebetulan punya skill Mandarin yang mungkin sudah bisa sampai HSK 3, HSK 4, apakah ada perbedaan begitu? Nanti tergantung. Jadi ketika nanti mereka ada HSK 4, itu tidak hanya di universitas ini, cuman ya beberapa lah. Kita ada di Xiamen, kita ada juga kerja sama Xiamen juga, Xiamen University of Technology kita juga ada. Itu setiap tahun, sama Beijing juga ada. Cuman kita harus lihat semua dokumennya dulu, karena memang setiap tahun peraturan berbeda ya, Laos ya. Jadi kayak tahun kemarin kita dari nol udah bisa apply beasiswa yang di Kedutaan Besar Republik Tiongkok di sini, CGS-nya, Chinese Government Scholarship-nya. Cuman untuk di tahun kemarin sebenarnya sudah ada perubahan, dalam artinya mereka sudah harus ada basic HSK 3. Nah, di tahun depan kita nggak tahu, karena kan setiap kota kan beda-beda juga gitu. Cuman ya, jadi masih dikasih gambaran dulu ya gitu ya. Betul. Jadi memang harus lihat dokumennya juga, dan requirement setiap tahun juga berbeda, karena emang juga saya juga bantu-bantu juga di Kedubes RRT di sini gitu. Nah, untuk HSK ya kita harus lihat dulu HSK-nya HSK berapa gitu. HSK 4, terus mau jurusan apa gitu. Iya. Oke, ya ini anak-anak silakan ada yang mau ditanyakan. Bisa ditanya. Untuk berkesempatan kuliah di China ini, silakan kalau mau bertanya. Ini ada kalau ada video-video mungkin boleh diputarkan juga tuh biar anak-anak semakin tertarik ya. Iya, nggak ada sih Miss, mungkin semuanya ada di Instagram semua. Nah itu kalau kantin kampus itu kayak food court di mall kita ya. Iya betul. Laosha sudah pernah ke sana? Ikut pelatihan guru sih waktu itu. Tapi saya perginya waktu itu di Fujian. Oh, di Fujian Normal University ya?
Iya, benar. Iya, saya ini alumni sana S1 Mm-mm. kan ke Oh iya ya, FNU ya. iya. Iya, iya. Heeh. Itu apa kalau dari tempatnya lalu yang saya tahu itu kalau di China itu kayaknya sangat-sangat memprioritaskan untuk mempunyai apa namanya? Perpustakaan yang menarik ya untuk anak-anak bisa stay untuk bekerja tugas dan segala macam ya. Betul, betul. Jadi memang untuk library itu mereka gede. Laos juga udah pernah ke sana. Dan full terus ya Laos ya. Dari pagi sampai malam Ya eh, benar. betul full juga mereka di sana. Cuman ya itu mungkin anak-anak banyak yang nggak tahu kalau aduh belajar bahasa Mandarin atau sekolah ke China benefitnya apa aja sih gitu kan. Nah, Mm-mm, mm-mm. karena memang sekarang banyak sekali, makin lama makin banyak juga investasi perusahaan China di Indonesia, memang membutuhkan Iya. sekali orang-orang yang bisa bahasa Mandarin, Mm-mm. seperti kakak S1 di Fujian Normal University, S1, terus S2-nya di Hwa Chong Normal University Wuhan, sekarang S3 juga di sana, di Wuhan juga, belum tamat. Mm-mm. Insya Allah tahun terakhir depan tamat gitu. Dan itu semuanya beasiswa jadi S1 waktu itu Kongsusuyan dari Mm-mm. Al-Azhar. Konfusius ya. Oh Nah, ya, Al-Azhar ya. ya S2-nya itu Kongsusuyan juga, tapi dia yang kerja sama UNESA di Surabaya. Mm-mm. S3-nya Cungko Chang, CGS juga gitu. Dan semuanya itu beasiswa. Beasiswa ya, iya tuh. Hmm, Lihat tuh dari kakaknya mendapat beasiswa langsung loh memberikan kalian informasi. Jadi jangan anggap kami nih kayaknya apakah di cuma diiming-imingi, tapi kamu bisa tanya langsung dengan kakaknya ini benar-benar yang mendapatkan beasiswa sampai S3 loh. iya betul. Jadi asik sih Laos ya. Kalau saya sih suka sih Iya. karena mulai dari Mm-mm. apa namanya Benar. budayanya. Dosennya juga friendly ya dengan kita Ya, ya. Mm. dosennya juga friendly banget sama kita. Terus Iya. intinya kayak kita diurus seperti anak SD atau anak SMP yang kelas online. Terus Iya, lalu eh, untuk tinggal, untuk makan, eh, untuk apa eh, fasilitas di tempat itu kamu naik bis itu sehari keliling satu tempat itu 2.000 kamu bayarnya. dua iya, ribu 2.000 rupiah ya. Satu iya, yen kita Pak. bilangnya. Eh, Kamu nggak usah takut biayanya besar di sana. betul. Lagi kalau kamu ada beasiswa, kamu dikasih uang jajan dari beasiswa itu. Mm-mm, Mm-mm. betul. Lausnya udah pernah Iya. ke Singko, udah tahu lah, udah paham Ya, pasti. makanya kita tuh setiap kali ada beasiswa seperti itu kita berharap ya ada anak-anak yang bisa join ya karena menurut saya itu kesempatannya enak sekali di zaman saya nggak ada seperti itu gitu kan di zaman saya cuma kuliah di Jakarta gitu mau dapat beasiswa tuh aduh nggak ada deh yang kayak gitu kamu harus keluar biaya sendiri jadinya. Iya, betul. Hmm. Ya Karena kalau memang kalian kalau untuk dibandingkan sih kuliah di China walaupun biaya sendiri juga nggak tidak terlalu terlalu mahal. tinggi ya Betul. dibandingkan apa di ibu kota Di- ya kalau kita bilangnya ya. Betul. Hmm. Iya Heeh. benar. Karena nggak ada uang apa ya, kalau kita di Indonesia mungkin ada kayak tambahan uang SKS atau uang kegiatan. Nah kalau di China itu kan hanya kayak uang SPP berapa ya, uang kegiatan itu nggak ada, uang SKS Iya juga iya. nggak ada, jadi Mm, nggak ada mm, mm, beban mm. Iya benar. oh, dan Mm, kita tinggal mm. di asrama juga, jadi kalian nggak perlu beli mobil, nggak perlu beli motor, nggak perlu uang transport yang gede, kayak kita gokar sekali gokar aja udah berapa puluh ribu Iya gitu. biasa kalau di kampus tahu saya ada apa sepeda ya di mana-mana ya. Ya betul, Ya sekarang kan? udah tinggal scan barcode aja di mana-mana ada sepeda. Iya itu yang saya sampai waktu ke sana ini sepeda nggak takut dibawa orang gitu ya ternyata nggak juga ya kamu mau parkir di mana stop udah selesai kamu mau pulang jalan kaki itu urusan kamu gitu kan. Betul, betul. Iya. Laos tahun berapa ke sana Laos? Eh, saya pernah ke sana 2 kali. Pertama itu yang di Beijing, yang terakhir yang di Fujian ini baru tahun lalu. Oh, begitu baru tahun Iya. lalu ya. Mm-mm. Oh, I see. Berarti baru kembali tahun lalu atau tahun ini baru kembali? Kemarin kami pergi pelatihan itu kurang lebih sebulan. Oh, 1 bulan, I see. Iya. Jadi kalau kamu, saya rasa itu di rata-rata kampus itu yang kami pernah pergi itu yang di Beijing juga sama. Pokoknya di area kampus dengan yang berhektar-hektar itu anak-anak itu punya fasilitas sepeda untuk kemana-mana. Iya,
Semuanya ada. Jadi anak-anak nggak usah takut, oh saya hari ini capek nih, kamu tinggal scan barcode dari kartu kamu, lalu kamu bisa pakai sepeda itu sampai kemana-mana di area kampus gitu. Ya, intinya asik sih, maksudnya sekolah di China, ya mungkin kalian harus kuat secara mental, karena emang pembelajarannya, apalagi untuk foundation bahasa Mandarin itu ketat sekali, karena memang dari nol, jadi setahun memang sudah harus HSK 4, baru bisa masuk ke jurusan. Cuman ketika kalian sekolah bahasa Mandarin tamat dari fresh graduate di China itu 4 tahun, ketika pulang ke Indonesia sekarang untuk rate gaji di Jakarta itu fresh graduate yang S1 bisa bahasa Mandarin itu udah 9 juta loh di Jakarta. Iya ya sekarang ya. Iya, sekarang udah tinggi. Dua kali lipat UMR itu ya. Iya kan? Benar kan? Tahu di bulan depan aku kan di hire juga sama Cuvée dia perusahaan vaksin Iya. Ya yang datang ke Indonesia. Jadi mereka butuh penerjemah selama 3 sampai 6 bulan, itu 1 bulan di 2.000 USD. Iya, yang saya tahu emang di Jakarta sekarang banyak ya yang banyak merekrut itu biasanya dari duta besar, dari bank, ya kan? Bank juga banyak kerjasama sekarang kan, bank China banyak masuk ke Indonesia. Lalu itu apa? Ponsel, Oppo, Vivo itu kan dari sana juga kan? Iya. Nah, saya juga tahu karena ada beberapa anak murid saya yang dia memang tidak kuliah, tapi karena dia bisa bahasa Mandarin, direkrut gitu loh. Cuma memang istilahnya dia tidak punya gelar, jadi mungkin gajinya tidak sesuai dengan yang lainnya gitu. Kalau ada apanya pendidikannya kan mungkin pasti beda lagi gitu. Iya. Banyak sekali memang. Jangankan di sana, di Pontianak juga sudah banyak yang karena bekerja sama dengan luar kan. Iya. Lumayan banyak sih. Kita dari Pontianak kemarin si Gohan itu udah ada di Lanzhou Caotong University. Itu di mana namanya di Lanzhou, anak dari Pontianak juga. Gitu. Jadi oke sih, asik sih. Kalian kalau misalnya jangan malu-malu bertanya. Biasanya gitu kan. Apalagi ngerasa aduh Mandarin tadi udah kakaknya bilang kamu dengan yang Lingxi Chu ya yang tidak ada basic sama sekali pun tetap bisa. Iya, tetap oke, tetap bisa. Nanti kalau kamu sudah menguasai, sudah tes HSK, kamu bisa mendapatkan beasiswa di sana gitu. Iya. Ya, ada yang ada pertanyaan nggak nih? Atau kalau misalnya itu bisa chat di inbox-nya. Iya, di chat di Zoom juga boleh anak-anak. Ini di sini juga ada nomor yang bisa dihubungi ya. Bisa lihat Instagramnya, bisa juga kamu chat WA-nya ya. Iya, ini chat WA-nya boleh, Instagramnya boleh. Intinya beasiswa agak sulit juga dapatin. Kalau misalnya kalian apply sendiri itu lewat kedubes Tiongkok yang di sini. Atau misalnya kalian bisa lewat Dikti, cuman memang untuk requirement-nya agak susah. Dokumennya juga agak banyak juga gitu, apalagi udah harus ada HSK. Nah, kalau kita memudahkan juga kalian dari awal sampai akhir, jadi hanya kasih kita raport aja dari semester 1 sampai semester 5, nanti kita yang penerjemahkan, semua kita atur, sampai kalian keberangkatan pun kita juga antar, orang tua kalian kalau mau ikut kita juga antar, pas nyampe sana pun kita akan bantu koordinasi juga, contoh misalnya kalian di tahun butuh orang tua kirim uang, itu bisa lewat kita. Jadi memang kita ibaratnya selama 5 tahun ini nggak akan melepas kalian kita lempar terus kita nggak peduli apa-apa, itu nggak. Semuanya kita selalu jaga komunikasi. Terus habis itu ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian butuh pekerjaan pun kita bisa bantu nyariin. Ketika kalian sakit di sana pun bisa komunikasi kita, jadi kita bisa atur untuk asuransinya. Asuransinya juga ada ya, Lausia, jadi 1 tahun itu 800 RMB. Itu kalau misalnya kalian sakit, masuk rumah sakit pun bisa pakai itu. Itu terus liburan di sana masih tetap selama 1 tahun itu 2 kali, 1 winter, 1 summer. Winter itu di bulan Januari sampai bulan Februari atau Imleknya. Itu libur kira-kira 1 bulanan. Setelah itu di summer itu sekitar bulan Juli sampai Agustus. Kalian bisa pulang ke Indonesia, tapi saran saya 1 tahun
tetap 1 kali aja di summer, di winter kalian bisa bisa apa namanya tetap liburan di sana aja. Jadi nggak bolak-balik. Iya. Tadi kakak mau tanya, kata kakak habis 1 tahun harus HSK 4 baru bisa pilih jurusan. Kalau boleh tahu jurusan apa aja ya kakak? Nah tadi jurusan yang paling banyak yang kita ini tadi ada di sini, jadi kamu bisa pilih jurusan teknik, bisnis, atau ekonomi, itu yang paling banyak. Nah, teknik pun itu banyak. Ada teknik mesin, ada teknik sipil, itu banyak banget. Ada 25 teknik, nanti mungkin ketika kalian tanya ke WhatsApp, saya akan kirim ininya, apa namanya, tekniknya apa aja. Untuk lanjut di Indonesia itu bisnis. Kebanyakan sih orang Indonesia pilihnya international business, tapi pakai bahasa Mandarin semua. Jadi di tahun kedua kalian bisa pilih jurusan apa aja, nggak usah khawatir. Dan itu yang tadi aku bilang, beasiswa di tahun keduanya. Dengan ini kalian harus lulus HSK 4 syaratnya, ya. Iya. HSK 4 kalau anak-anak yang sudah lancar komunikasi sehari-hari udah bukan masalah itu. Iya, HSK 4 itu oke, tapi ya itu belajarnya harus ekstra Iya. banget. Sebenarnya kan HSK 4 juga sekarang banyak kok buku-buku buat tes HSK ya. Iya, betul. Itu bisa dipelajari sendiri juga. HSK. Ada lagi yang ditanyain? Tidak usah malu-malu. Kita juga ada jurusan ini sih, jurusan kedokteran. Tapi aku nggak masukin ke sini kayaknya. Jurusan kedokteran itu juga kita 1 tahunnya juga hampir sama tadi 90.500.000, di tahun kedua 45 juta. Itu biaya sendiri, nggak ada beasiswa. Selama 5 tahun, kira-kira 325 juta itu jauh lah lebih murah dibanding Indonesia. Iya. Itu juga ada kedokteran. Dan kita ini kalau misalkan nanti kalau saya daftar, kira-kira semuanya diterima nggak ya? Maksudnya saya takut nggak dapat. Nah, kita 99% itu yang kalian daftar jurusan ini atau kedokteran itu 100% kita terima. Jadi nggak ada proses ujian lagi atau seleksi lagi, itu nggak ada. Karena memang kita kerja sama-sama langsung sama university-nya. Jadi ketika kalian aku lihat jurusan raport kalian itu oke, ya udah oke. Gitu. Nah, terus kayak ada beberapa anak dia dari IPS. Terus dia mau masuk jurusan IPA. Itu juga it's okay, nggak apa-apa. Asal nilai kalian dan selama kalian belajar bisa mengikutin. Oh, bisa ya kayak gitu? Bisa, Mi. Oh, iya. Jadi memudahkan lah, kita tidak mempersulit. Karena memang di China welcome sekali sih sama international student-nya. Kalau untuk native-nya atau untuk orang China sendiri, masuk ke universitas seperti ini pasti susah. Ujiannya kan mereka harus Gaokao. Dalam artian ujian itu hanya 1 kali. Selama 1 tahun itu. Nggak kayak kita. Kalau kita kan banyak kayak ujian mandiri. Terus kita juga kalau misalnya UI ada SIMAK UI, ada beberapa prosedur kan. Bahkan kalau di sana itu 1 tahun itu mereka hanya 1 kali, namanya Gaokao. Jadi mereka untuk masuk ke universitas negeri seperti ini juga nggak gampang. Sedangkan kita international student, mereka sangat welcome, jadi nggak usah ada ujian dan lain-lain. Ini semua universitas kita negeri ya, bukan swasta. Jadi bukan swasta ini. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Pada takut keluar negeri atau gimana sih, Lausha? Nggak tahu, kalau menurut saya sih bahasa ya. Anak-anak saya di kelasnya yang bisa, Ya. ketika di depan kita tuh jadi nggak bisa. Oh. Malu mereka biasanya. Tapi biasanya Mbak Indri diam-diam mereka nih nanti kuliahnya di luar negeri nih. Aduh. Nanti kejutan. Pak Santi, iya. Iya. Iyalah, harus seperti itu. Nggak usah malu-malu. Iya. Dan sekolah keluar negeri lah. Kalau keluar negeri teman-teman kalian
Enaknya di sini sih, waktu kita lama di sana, contoh kayak kita kan di Lanco. Lanco itu kan KBRI nih, KBRI kita kan di Beijing. Jadi kita termasuk area Beijing. Nah, kalau benefit kita yang sekolah di luar negeri itu lebih gampang kayak ketemu dubes, terus kadang-kadang kalau menteri ke sana kita juga diundang. Nah, jadi untuk perkenalan pertemanan pun oke ya, terus kita juga kan temenan sama orang asing. Jadi di Universitas Lanco ini banyak orang Amerika, Australia, Rusia, itu banyak. Dan itu teman-teman kalian semua nantinya di sana. Di tahun pertama itu gitu. Dari seluruh negara juga. Jadi memang untuk pergaulan ya oke. Gitu. Dan pulang ke Indonesia juga cari kerjanya juga nggak gampang ya. Iya, betul. Karena kan ya ibaratnya kalian bisa bahasa Mandarin dan sekarang bahasa Mandarin itu penting sekali di Indonesia. Bukan kalian nggak perlu nyari kerjaan yang nyari kalian. Iya. Wah, ini Belajar dengan benar ya. bisa daftar nih, Lisa. Bisa daftar. Saya mau minta S2 nih. Ayo boleh lah, nanti hubungin saya aja. Iya kan? Soalnya Lisa nih bahasa Mandarinnya luar biasa. Namanya kita belajar Bang, nggak ada apa yang lebih hebat tiap hari kita belajarnya terus ya. Iya. Mau S2, silakan hubungi Mbak Santi nih. Nah, Kan cuma saya bingung dengan tugas akhirnya, saya nggak suka kalau harus nyusun tugas akhir. Aku Lobster di Kuliah Mandarin berapa tahun pun saya sanggup, tapi kalau udah tugas akhir itu saya rasanya pengen langsung udah selesai aja baik gitu. Saya juga ini disertasi juga pusing kan pakai bahasa Mandarin kan. Iya, pakai bahasa Mandarin kan. Aduh, itu bacanya aduh gimana nih? Makanya udah tempat. Proses kuliahnya kita suka, mau berapa tahun pun kuat kita kan, tapi kalau udah tugas akhir itu boleh nggak sih langsung lompat gitu kan. Langsung selesai gitu ya. Penting lah ya, saya S1, S08 ya, nggak S1 berarti ya. Iya. Berarti S1,8 gitu. Oh. Nah, nggak apa-apa loh kalau misalnya lo mau S2 nggak apa-apa karena kan saya juga bantu-bantu di kedubes di sini gitu. Jadi memang kita bantu beberapa ya los seperti guru-guru itu untuk lanjut S2 bahkan S3 dosen-dosen juga ada. Terus anak-anak yang memang kurang mampu tapi berprestasi dari Aceh sampai Papua ibaratnya sampai Merauke, nah itu juga aku bantu juga setiap di sana ya. Langsung hubungi aja ya di sana ya. Ya betul. Jadi memang ngelihat anak-anak ini ya satu prestasi lah ketika Kak bantu anak-anak ini berhasil sampai ke China dan pulang ke Indonesia ibaratnya secara prestasi pekerjaan mereka sukses, ya bangga juga sih. Iya benar. Apalagi kalau kerjanya masih di Indonesia kan membantu negara juga jadinya. Ya? Betul. Pas nyampe sana apa mereka seneng sih rata-rata anak-anak. Kadang-kadang ada beberapa orang tua datang ke kantor gitu kan. Ini Mbak Santi ini anak saya mau sekolahkan China, cuman anaknya nggak mau. Jadi anaknya bilang saya maunya ke Australia atau saya maunya ke Western. Terus orang tuanya bilang karena orang tuanya Chinese kan dan dia nggak bisa bahasa Mandarin, ya udah kamu pilih kamu jaga toko atau kamu sekolah ke China. Iya. Pilihannya cuma dua ternyata ya, sadis juga ya orang tuanya ya. Terus anaknya bilang ya udahlah mau nggak mau, cuma mukanya masih merengut-merengut tuh. Iya. Santi ya nggak mau. Sampai di pesawat tuh masih merengut. Tapi ketika turun pesawat, mereka mungkin kaget kali dengan China yang ibaratnya secara wah nggak nyangka gitu loh, kok berkembangnya begini, beneran sekali gitu. Terus pas waktu itu awal-awal belum ada kayak kita belum ada Shopee Pay atau belum ada GoPay gitu kan. Iya. Mereka kaget, ya udah kamu mau beli es krim nggak sini Kak Santi beliin. Scan doang mereka kaget, hah kok bisa begitu? Terus naik metro, kaget. Makin lama setahun kemudian anaknya bilang sama mamanya, kata mamanya dia nggak mau pulang San, si Jojo nggak mau pulang San, katanya jika bakal enak. Iya benar, karena di China itu kamu tidak harus kuliah, saya harus di Beijing nih karena Beijing ibu kota berarti paling bagus. Enggak, dia setiap kota itu berkembangnya sama ya kota. Iya, Jadi nggak kelihatan desa banget sih, maksudnya kayak kita Jakarta misalnya, mungkin sama kota terpencil mungkin agak perbedaannya begini. Gitu. Kalau kayak di sana kamu mau di Lancau itu semuanya sama, karena memang untuk kotanya itu pemerintah China ya oke sih number one sih. Iya benar. Dia
dia Iya. tidak hanya terpusat dengan satu tempat gitu kan. Betul. Iya. Kak, tadi kakak bilang kalau ada kesalahan dari pihak universitas, uang akan dikembalikan sepenuhnya atau boleh tahu. Nah, kesalahan ini, aku jawab dulu ya, Los ya. Iya, silakan. Kesalahan ini dalam artian misalnya nih contoh, yang pertama, kalian amit-amit nih apa gitu salah dari universitasnya, kalian tidak bisa diterima. Contoh misalnya kesalahan visa, ada rekor kriminal misalnya kalian di China, jadi nggak bisa, kita pernah punya case seperti itu, ya udah nanti uang pendaftarannya kita balikin ke kalian gitu. Cuman kakak nggak akan balikin kalau seandainya memang kalian yang mau mundur, dalam artian sudah bayar, kita udah urusin, terus kalian bilang kak kalian nggak jadi lanjut ke China. Nah itu kakak nggak akan balikin. Cuman kalau misalnya yang lain itu oke. Contoh nih ada case juga, ketika medical check up ditemukan bintik-bintik di paru-paru mahasiswa ini, calon mahasiswa ini gitu, ya udah itu nggak boleh masuk ke China karena kan memang semuanya harus sehat kan, dalam artian tidak boleh ada kemungkinan sedikit penyakit menular itu nggak boleh. Nah itu kalian akan di reject visa kalian. Nah itu kita akan balikin gitu. Jadi dalam artian ya bukan berarti kalian bayar ke kita terus ya udah kalian dapat atau nggak dapat kita bodo amat, uang kita nggak balikin, nggak seperti itu. Tapi jaminan kau terkendala ada uang kembali lah gitu ya. Betul. Intinya kita sampai saat ini sih anak murid atau orang tua ya bisa dibilang puas sih sama kita karena memang nggak ada ibaratnya kamu bayar terus kita masa bodo amat atau gimana tuh nggak, malah kadang-kadang sudah posisi kalian di China pun orang tua masih datang ke kantor, Kak Santi ini saya titip rendang ya buat anak saya, aku bilang aku China ya aku titipin gitu. Jadi ya kebanyakan sudah seperti keluarga sendiri. Ada lagi nggak anak-anak? Ayo, anak-anak, ada yang Langsung ke WA ya, nggak ke. Ya, jangan malu-malu. ada yang berminat, silahkan. Oke lah, ke China biayanya juga murah, prospek kerjanya juga oke. Jadi kalian 4 tahun langsung siap kerja. Itu yang dicari ya Mbak ya, langsung Ya, langsung kerja. Karena memang sekarang cari kerja makin lama makin sulit sih. Apalagi seperti ini, ekonomi yang nggak terlalu oke. Jadi ngapain kamu kalau misalnya sekolah, tapi ya agak susah mencari pekerjaan gitu. Kalau misalnya ada prospek atau ada kesempatan seperti ini, ya ambillah. Kakak dulu juga dari kota kecil kok, dari kota Bengkulu doang yang nggak tahu apa-apa. Mending kalian ada yang nganter. Dulu kakak sendiri yang ke China. Keren. Sendirian apa ini, karena orang apa namanya pas sekolah, di tahun pas sekolah kan ini ada beasiswa, kamu ambil aja ini. Ya udah dulu nggak ada yang jelasin kalau ke China itu prospeknya bagus, enggak, cuman karena ngelihat oh ini keluar negeri loh, kapan sih kesempatan keluar negeri, ampun anak desa keluar negeri gitu. Ya udah cuman ambil keluar negerinya doang, tapi pas nyampe sana oh ini luar negeri kuadrat gitu. Aduh, oke banget di 2009 itu kan, 2009 masih sedikit sekali ininya apa anak-anak di sana, tapi alhamdulillah pas nyampe ke Indonesia loh kok gampang cari pekerjaan, terus dapat beasiswa juga. Sekarang juga maksudnya aku di CNY konsultan emang bantu-bantu, terus emang sering jadi penterjemah. Jadi kayak kemarin itu Putongli-nya Tunggu datang gitu, penyerahan panda di Taman Safari. Nah itu kakak juga penterjemah, itu kan apa namanya Perdana Menteri China yang datang, itu kakak jadi penterjemah. Cuman penterjemah setengah jam doang, 2 juta rupiah. Oh. Terus sekarang juga bantu-bantu di apa namanya di kantor wakil presiden. Jadi memang banyak orang-orang China untuk investasi Indonesia, kakak juga bantu-bantu. Maksudnya semuanya karena bahasa Mandarin. Karena kamu bisa bahasa Mandarin, jadi kamu punya nilai positif yang mungkin kalau secara tangga kehidupan kayak kamu udah langsung naik ke atas, udah naik lift, nggak usah naik tangga lagi. Iya. Oh. Banyak harapan ya. Berarti bisa nih dengan bahasa Mandarin. Lalu nggak ada lagi. Ya lah, S2 lanjut sampai S3 juga. Nanti tugas akhir saya dikerjakan sama Kak Santi ya. Oke lah, di sana untuk S2 masih oke lah, Lausche. Iya ya. Karena kan memang kita kan nanti jurusannya kan MTCSOL itu kan ambil yang untuk Lausche yang emang khusus international student
international student yang S2 kan ada yang MTCSOL itu loh. Gitu. Itu oke lah, karena kan memang kelas kita seluruh orang luar negeri kan. Iya. Emang khusus untuk pengajaran, jadi masih bisa lah tamat. Bisa, ya. Apalagi langsung udah oke banget. Logatnya udah bagus banget, Lingxi udah oke. Oke, anak-anak, sisa 2 menit lagi, jadi nanti seandainya ada pertanyaan dengan kakaknya bisa langsung aja di WA, kemudian kalau kamu agak penasaran dengan tempatnya segala macam, kamu bisa follow Instagramnya untuk melihat informasinya lagi ya. Oke. Saya kembalikan ke Bu Adina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ya. Kami dari SMA Santo Paulus mengucapkan terima kasih kepada CNY yang sudah menyampaikan banyak hal yang menarik dan sangat baik, keren banget ya Mbak ya. Sudah berbagi, memberikan informasi kepada peserta didik kami di SMA Santo Paulus, kelebihan, kemudahan dalam pendaftaran biayanya ya sebagai mahasiswa, calon mahasiswa baru, sangat bermanfaat sekali buat peserta didik kami. Terima kasih banyak Mbak Santi sudah memberikan wawasan, berbagi pengalaman juga, ya, memberikan pencerahan kepada anak-anak kami di Santo Paulus bahwa kuliah itu yang dicari memang setelah kuliah itu bekerja ya Mbak Santi ya. Nah itu semoga anak-anak ada yang berkenan ini diam-diam dia mendaftar, menghubungi nomor yang sudah tadi diberikan oleh Mbak Santi tadi ya. Baik, kami dari Santo Paulus mengucapkan terima kasih banyak Mbak. Semoga bertemu kembali nanti di virtual yang lainnya Mbak. Salam. Ya, makasih Miss Agus, thank you, Lorselinda semuanya. Oke.